Kau itu ngendon saja kayak ayam. Tidak pernah turun ngetrek lawan anak-anak selendang, kata dia. Dia orang juga bilang, katanya... Bahlul, dia orang. Dia emang orang. Apa ente pikir dia onta? Lanjutin. Katanya, geng Blue Jean Belel itu jago di dalam kandang doang, emosi gue. Ansrip. Iya, bos. Katanya, anjir. Saban hari kita harus mikirin kehidupan orang lain. Padahal hidup kita sendiri aja nggak pernah kita pikirin. Konkretnya apa? Bat ngomong sama lu, nggak ngerti-ngerti. Saban hari, kita sudah dibebani dengan tugas yang berat. Kita selalu memikirkan rusaknya kehidupan orang lain. Kita selalu diwajibkan untuk melawan penjahat yang ada di negeri. Lantas, kapan kita memikirkan kehidupan kita sendiri? Cakep tuh, 1000% benar. Mau lu gimana sih, Juk? Banyak juga orang lain yang iri melihat kesempatan kita berbuat baik untuk orang lain. Sementara kita kok malah ngeluh gitu loh. Gue tuh sakit hati banget sama anak selendang yang udah menghina gue. Masa dia bilang gini? Udin Pita, dari semua anak muda yang ada di muka bumi ini, cuman elu yang mukanya paling jelek. Kok ketawa? Kok ketawa? Nih, Din, gue kasih tahu ya. Muka lu dibilang jelek itu emang kenyataan, emang realita, Udin ya. Akhir. Tuh kan, ada yang lebih jelek. Pancingan kita udah kena. Mereka semua udah pada emosi. Kita nggak boleh anggap enteng mereka. Mereka semua pasti udah pada siap. Bos nggak usah takut, bos. Mobil gue udah di-tune in sama montir paling capek. Cuco. Larinya ya, itu kenceng banget. Kayak anak setan lagi dikejar maknya. Ada aja lo, Culik, gue percaya sama lo, Culik. Tapi kalau yang namanya mobil tua itu, ibarat tuh kayak setan. Setannya tua, apalagi maknya. Malampir tuh kayak dia. Malampir. Muka lo mirip kayak malampir. Dengan begini juga. Tunggu. Jangan salah. Walaupun ini setan udah tua, tapi dia ini mantan pembalap formula. Ngeri. Maksud L? Formula obat banget. Jangan galak lo. Malampir. Ini hasil patungan dari 3 geng. Yang menang balapan dapat motor ini. Wait. Tambahan. Cash money. 20 juta. Balap lu, man. Selendang. Ingat ya, kita balapan harus sportif. Setuju? Cepat ya. Blue Jean Belel. Selendang.
berkali-kali ya bilang sama kalian. Buat apa sih? Nyawa yang bernilai mahal cuma jadiin tontonan yang gak bermutu? Gua juga udah berkali-kali ya bilang sama lo, kita nggak butuh nasehat lo yang nggak bermutu itu. Kalian semua udah pada tua kan? Coba deh, lupain dengkul kalian dan gunain otak. Ayo dong, mulai berkompetisi dengan lomba-lomba yang bisa mengasah kreativitas kalian. Indonesia keren banget. Listeners, kata Imam Al-Ghazali, musik tuh bisa membangunkan cinta yang tertidur di dasar hati paling dalam. Nah, sembari kita bergalau ria, yuk kita coba mencumbu nasib. Karena Hairil Anwar pernah bilang, nasib adalah kesunyian masing-masing. Dia nggak mau dijodohin. Dia nggak suka sama si Melati. Tanpa alasan secuil pun. Lalu dia suka sama siapa? Sama demonstran itu. Papa nggak setuju kalau Gerhana berjodoh sama perempuan itu. Nggak kelas. Pusing kepala Papa. Sudahlah, Pak. Kayaknya Gerhana jangan dipaksakan perjodohannya dengan Melati. Karena cinta itu kan nggak mungkin dipaksakan, Pak. Allah, siapa bilang? Aku dulu dijodohin sama orang tua supaya kawin sama kamu. Toh akhirnya cinta itu tumbuh. Malah kita asik kan, Ma. Rasi, saling mengisi. Papa jago cari uang, Mama jago muterin uang. Ideal banget, Ma. Iya, tapi apa, Ma? Gerhana hidup di era demokrasi, Pak. Di zaman kebebasan hak asasi. Kalau kita dipaksakan karena memang kita hidup di era pemaksaan. Nggak ada bedanya. Watak asli sebuah zaman itu sama saja. Dengan uang, kita bisa merubah yang terpaksa itu jadi rela. Dengan fulus, semua jadi tulus. Ma, kenyataan politik memang begitu, Ma. Sorry, bro. Ini bukan masalah politik. Ini urusan CINTA. Morning. Morning, sayang. Kok dimatiin? Berhentilah jadi manusia yang sok nasionalis. Kalau di depan umum boleh kamu lakukan itu. Tapi di rumah Papa jangan pura-pura. Maksud Papa? Sejak kamu dekat sama perempuan itu kamu sok nasionalis. Perempuan kampungan. Maksud Papa? Papa ini serius.
kamu harus tinggalkan perempuan gila itu. Kamu tahu, dia adalah otak semua para demonstran itu untuk mengganggu usaha Papa. Kamu harus putuskan hubungan dengan dia. Duduk kamu. Jangan lagi paksa aku mesti berpisah. Jangan lagi paksa hati ini jadi gelisah. Jangan lagi paksa aku menyerah pasrah. Biarkan diriku gagal menentu langkah, menentu langkah. Hubungan gue sama Gerhana itu adalah persoalan cinta. Asmara. Tapi kalau hubungan kita sama bokapnya, itu adalah persoalan moral. Persoalan negara. Tapi kan... Nggak ada tapi-tapian. Pokoknya urusan gue sama Gerhana itu biar gue yang ngurus. Tapi kalau bokapnya, nggak bisa ditawar lagi. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Paham? Paham. Atau umpama? Nggak ada umpama-umpama. Lah, terus? Terus, sekarang kita bubar, pulang, istirahat yang asik, dan jangan lupa, kita semua nggak boleh lengah. Monitor terus jalannya persidangan besok, oke? Ayo bubar. Menyatakan perbuatan terdakwa Maruk Bangetan bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa. Korupsi itu perbuatan keparat, bikin rakyat makin marah. Halo. Gawat. Rame banget. Bahaya. Lo pantau terus gerakan saya, Anda. Jangan sampai kehilangan informasi. Lo report terus ke gue, secara berkala ya. Membebankan biaya perkara kepada negara. Yang paling gawat menyakitkan hati rakyat. Koruptor diadili di pengadilan yang tidak adil. Bagaimana korupsi bisa dibasmi? Tapi kita jangan pernah berhenti. Kita harus terus berjuang untuk membasmi para koruptor dan para pedagang keadilan di negeri ini. Itu nggak benar. Iya, ini nggak adil. Kita ke anak-anak yang lain, kita kasih tahu mereka. Ayo, yuk. Ayo, coba. Basmi korupsi!
Selamat siang, Bro Chief. Santun Pinantun is speaking. What can I do for you, Chief? Good. Hasilnya bagus. Bagus sekali. Kerja kalian oke. Terima kasih, Chief. Terima kasih. Terus, Bro Chief, bagaimana dengan upetinya, Bro Chief? Sesuai janji kita. Kamu kirim hadiah ekstra buat hakim dan semua jaksa penuntutnya. Luar biasa. Sandiwara mereka sempurna dan paripurna. Saya dan teman-teman saya hanya bisa berteriak dan menginformasikan. Oke. Nanti saya telepon lagi. Saat ini yang bisa kami harapkan hanyalah KPK. Dan kami semua sangat berharap agar KPK jangan sampai masuk angin. Atau adanya upaya pemandulan terhadap keberadaan KPK. Bahkan KPK harus dijadikan lembaga yang super body. Apa bisa KPK dimandulkan? Selamat sore, Chief. Parley. Ayo Parley, duduk. Parley, saya hanya ingin bicara sebentar. Siap. Upaya lawan tampak semakin menggeliat. Kita tidak boleh bertenang-tenang. Keadaan mendatang semakin menantang. Apa yang harus saya lakukan? Kontak klien kita secara terpisah, satu persatu. Tebar angka tinggi berikut paket cantiknya. Lantas sampaikan kompensasinya. Iya, apa esensinya? Segera revisi Undang-Undang KPK. Itu butuh waktu, Chief. Buat apa kamu jadi pimpinan komisi? Buat apa kamu jadi pengurus teras di partai? Buat apa kita membentuk koalisi masa depan gemilang? Tapi KPK semakin merajalela dan super body. Gimana? Sudah ada peluang? Beliau sudah siap ketemu, Bos. Atur tempat pertemuan yang tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi Bro Chief, Saya masih ragu dengan ide itu. Apalagi yang kau khawatirkan? Bro Chief, Rakyat akan marah besar dan media akan memblow up. Alasannya apa? sampai saat ini saja kesejahteraan rakyat Itu belum memadai, Chief. Bagaimana kita bisa memainkan yang namanya perizinan perusahaan? Bodoh kali kau ini. Dengar baik-baik ya. Pertama, ada urusan atau tanpa urusan kita, kesejahteraan itu tidak akan pernah berubah. kedua, urusan media tidak perlu kau pikirkan. Sudah ada orang yang bertugas menggoreng dan menggiring opini. Jelas? Jelas, Bro Chief. Sampai di mana tadi? Belum sampai mana-mana. Lawan! Kita harus melawan usulan Sayanda. Yes! La 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 la. Paling enak si mangga udah. Wah, jangan ngeledek lo. Stop it. Kalau gue setuju sama Sayanda, nih ya, menurut gue idenya itu membangun kreativitas loh, Bos. Kreativitas. Jawa, diem lu. Gua nggak setuju. Dan gua nggak ngerti apa yang dimaksud perlombaan saya Anda. Yang kreatif kayak gitu.
Apa lu Jawa-Jawa? Lu tinggal pulau apa lo? Hah? Pulau gua! Ada lagi yang usul? Usul! Apapun alasannya, gua mau geng selendang harus tampil beda. Nyender aja. Iya, sorry. Cong dong. Gak ada usul, Bo. Kalau kita beneran mau ikut adu kreatif, Eke siap ngeluarin ide-ide yang brilian. Maksud lo brilian? Emberan, itu maksud Eke. Apaan coba? Berlian. Brilliant, bukan brilian bencos. Cebok lo tuh mulut lo. Sama aja banci. Udah syukur Eke nggak bilang berlian utauruk. Berlian Hutaulu siapa? Dasar BG. Nih, berlian utauruk itu penyanyi top waktu zaman nyokap Eke muda dulu. Ini lagunya nih, dengerin. Iya. Bajai pasti berlalu. Bajai pasti berlalu. Penyanyi capek. Bajai lagi mogok. Jangan sampai Sayandra mempengaruhi kita dan kelompok lain. Sangat-sangat bahaya. Bisnis bisa hancur. Bos besar makin gusar. Kita jangan sampai diganggu dan terganggu. Tapi kita yang mengganggu. Kita ikutin iramanya mereka. Karena siap. 12 standby, posisi aman. Dengar. Percepat plan 2. Cari dan takutkan personel yang paling lemah. Siap. Getok tularkan ke personel lainnya. Segera rancang rekayasanya. Laksanakan. Laksanakan. Simak baik-baik. Pelajari matang-matang. Kemas yang keren. Dirancang hambar. Jangan beraroma apapun. Gunakan jaring lapis berlapis-lapis. Jauhin kesan dari target utama. Oke? Siap, Bos. Laksanakan. Penyanderaan di sebuah kafe di Sydney, Australia berlanjut hingga malam. Sore tadi sekitar 5 orang sandera berlarian keluar dari kafe. Polisi langsung mengamankan dan memeriksa mereka. Polisi juga telah berkomunikasi dengan pelaku penyanderaan. Pelaku yang diduga seorang pria bersenjata dikabarkan menuntut agar sebuah bendera ISIS segera dikirim. Aduh, tiap hari kok beritanya menyeramkan. Kalau bukan tawuran, perampok, garong, copet, korupsi, pembunuhan. Apa ndak pernah ada lagi kabar kebaikan, toh? Apa ndak ada lagi orang yang baik di dunia ini? Sekarang itu bad news is good news ya. Apa? Bad news is good news? Ya jadi, siapa yang jahat sekarang? Pelaku kejahatannya atau TV yang menyiarkan? Atau orang-orang yang minat nonton? Pria bersenjata dikabarkan menuntut agar bendera ISIS segera dikirimkan ke lokasi penyanderaan. Memang benar, hidup di dunia ini hanya sementara. Buat apa kita mengumpulkan harta terus-menerus tanpa ada klimaks kepuasannya? Pada akhirnya kita semua toh akan mati.
dikubur dalam tanah yang hanya berukuran 1 kali 2 meter. Tubuh kita akan dimakan cacing, saudara-saudara. Tidak ada sesen pun harta yang kita bawa. Hanya kain kafan. Hanya kain kafan. Hanya kain kafan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang saya sangat cintai dan saya banggakan, saya dan keluarga, ya, yang kebetulan diberikan rezeki yang sedikit lebih, dengan ikhlas, memang niat menyumbangkan sebagian harta saya untuk sebuah pesantren yang saya dirikan ini. Aku semakin bingung. Kenapa, Yang? Ada orang yang jahat bisa berpura-pura seperti orang baik. Apa orang nggak tahu siapa Pak Maruk itu sebenarnya? Semua orang juga tahu kok, Yang, kalau Pak Maruk itu koruptor kelas kakap. Aku ya semakin heran lagi. Kok ada perempuan yang ayu, cantik, mau-maunya jadi pacarnya anak si koruptor itu. Tapi kan anaknya bukan koruptor, Yang. Aku tuh paling nggak percaya ya sama pepatah yang bilang bahwa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi buah itu jatuh di mana? Jauh. Di pasar induk. Jauh sekali. Iya, karena buah itu mau dekat sama rakyat jelata. Untuk sebuah pesantren yang saya dirikan ini. Aduh, saya kan sudah bilang sama panitia, saya ini tidak suka diliput media. Saya nggak mau kalau ada kesan seolah-olah saya ini pamer. Bersedekah itu kan harus ikhlas, nggak boleh ria. Iya, Mas. Iya. Tapi kenapa panitia minta ingin diliput? Karena kegiatan ini kan bagus untuk merangsang orang-orang kaya ini untuk bisa bersedekah. Kan bagus kalau sudah diliput. Jadi menularkan sesuatu yang baik. Mas kan tokoh panutan. Iya, betul itu, Mas. Iya, menurut saya itu suatu pembelajaran yang baik untuk dicontoh. Memang perlu untuk dipublikasikan. Yang penting kan niatnya tulus dan ikhlas. Betul. Kejahatan orang itu bukan cuma sebagai koruptor, tapi dia itu manusia yang rakus, kejam, dan munafik. Yang Ti emangnya tahu dari mana bahwa Pak Maruk itu adalah manusia yang kejam, rakus, dan munafik? Jangan sembarangan nuduh lo ya, susah nanti. Pada saatnya nanti kau juga akan tahu, Nduk. Bakal terbongkar. Malah begini siapa tuh yang nelfon? Halo? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, gua kesana sekarang ya. Kenapa tuh, Nduk? Kok kaget-kageti? Harus pergi sekarang ya. Ada teman aku yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi apa sih? Hah, Cocok? Cocok ya. Ganteng dan cantik. Jodoh itu Tuhan yang menentukan. Ya, jodoh itu memang di tangan Tuhan, bukan di tangan Hansip. Tapi sebagai orang tua kan, kita wajib mencarikan pasangan yang baik. Dan pas untuk anak kita. Apalagi keluarga kita ini sudah cocok banget. Panen ini sebagai pejabat negara yang hebat, sementara aku pengusaha yang dahsyat.
Untuk siapa lagi harta banyak yang kita miliki kalau bukan buat anak-anak kita sendiri? Betul ya? Iya, betul sekali. Oh iya, Panen. Bagaimana rencana kita soal sawit? Sudah 80%. Terus kita mau tunggu apa lagi? Investor dari luar sudah ngantri. Fresh money, you know that. Kapan lagi kita dapat rezeki nomplok, Panen? Saya masih nego matematiknya dengan orang-orang Pemda dan orang hutan. Maaf, maksud saya orang kehutanan. Oh. Ya, kamu janjikan saja lebih banyak dari biasanya. Besok kan sahabat aku ulang tahun. Jadi semua teman-temannya itu pada diundang. Kamu mau ya nemenin aku besok? Ih, mau banget. Sorry, aku lagi sibuk banget. Jadi kamu beneran gak bisa? Sigit. Maaf, Mbak. Bisa bicara sebentar? Mbak Sayanda adalah pimpinan kantor ini, bukan? Betul. Maaf, Mbak, karena kami membutuhkan informasi secepatnya, jadi Mbak harus ikut kami ke kantor polisi. Boleh. Boleh, tapi apa saya boleh melihat jenazahnya dulu? Boleh, Saudara. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Mayat tersebut mati dalam keadaan overdosis. Gak mungkin, Bu. Saya berani jamin dia gak mungkin menggunakan sabu atau obat-obatan apapun. Tapi faktanya demikian. Pak, saya tahu persis siapa almarhum itu, Pak. Dia adalah manusia yang taat agama, Pak. Bahkan dia adalah sosok yang sangat keras memberantas narkotika. Kami mohon izin untuk menggeledah kantor Mbak. Baik. Tapi maaf, Bu. Saya mohon agar kami diperbolehkan untuk didampingi oleh pengacara atau dokter visum. Silakan. Dan kami amat sangat memohon sekali, Pak, Bu. Agar kasus ini ditangani secara serius, profesional dan proporsional. Pasti. Mana ada sih anak LSM yang setiap hari tuh teriak-teriak anti narkoba, malah mampusnya gara-gara nyabu. Ya kan? Mungkin aja itu rekayasa, iya nggak? Siapa yang rekayasa? Tapi kenapa harus si Singit yang jadi korbannya? Udah lah, nggak usah dipikirin. Ngapain sih? Lagian siapa suruh sih berani-beraninya ngelawan bandar besar? Hah? Tuh. Udahlah, nggak usah dibahas. Itu urusannya pelokis. Sok tahu sih, sok anti sama barang yang enak begini nih. Jadi mampus kan lo? Makanya, lo pada juga harus hati-hati kalau pakai barang. Jangan pakai di sembarang tempat lah. Dan kalau mau ngirim barang, lihat-lihat sekitar juga. Masalahnya, pelokis lagi beredar banget sekarang. Beredar? Koran keles beredar. Bukan cuma koran, tapi semua berita tentang itu ada di seluruh media.
Kamu pikir Papa tidak malu punya calon mantu bandar narkoba? Tapi tuduhan itu belum terbukti, Pak. Apa kamu pikir mayat overdosis dan obat-obat terlarang yang ada di kantornya itu bukan barang bukti yang kuat? Belum, semua masih dalam proses penyelidikan polisi. Memang susah bicara dengan orang kemasukan setan cinta. Karena Papa a priori terlalu membenci Sayanda tanpa dasar. Tanpa dasar. Dia anak yatim piatu. Dia itu demonstran yang selalu mengganggu usaha Papa, nak. Dia bandar narkoba, bukan level kita. Dan dia sama sekali tidak ada tempat untuk masuk ke keluarga kita. Paham? Cuma dua yang benar dan berdasar. Apa? Dia anak yatim piatu dan demonstran yang selalu mengganggu usaha Papa. Dia tidak ada tempat dalam keluarga kita. Itu bukan persoalan. Maksudmu apa ini? Biar aku saja yang masuk dalam keluarga Sayanda. Seperti itu sama Papa, nak. Papa yang bicaranya amat sangat tidak pantas. Ya, dipercepat. Malam ini juga. Emangnya tadi Maimunah ngomong apa aja sih sama lo? Tadi Maimunah telepon gue. Katanya di mobilnya tuh kedapatan narkoba. Cuma sih, gue nggak yakin kalau Maimunah tuh pakai narkoba. Ini mobil belakang kayaknya dari tadi ngikutin kita terus deh. Masa sih? Kita coba pancing aja mereka sampai ke kantor polisi. Boleh. Silakan. Kalian tunggu sini aja, biar gue yang nemuin Maimunah. Oh, sudah. Masuk. Maaf, saya boleh mendampingi teman saya? Mai, lo pernah nyentuh barang itu? Ya Allah, Gusti. Demi Allah, nggak pernah. Jadi lo sama sekali nggak pernah sentuh barang itu? Nggak sama sekali. Bahkan barang itu di mobil Maya aja Maya nggak tahu. Pak, Bu, kalau gitu saya mohon teman saya jangan ditahan dulu sebelum ditemukan sidik jari di barang tersebut. Menjadi manusia itu tak boleh hidup berlebihan. Tak boleh senang berlebihan. Tak boleh heran berlebihan. Juga tak boleh sedih yang berlebihan. Kalau kayak Raya yang berlebihan? Ya, boleh. Tapi apa enaknya? Udah ndak ada tantangan apa-apa lagi, toh. Apalagi kalau kekayaan itu ndak halal. Dari hasil curang, korupsi. Emangnya kalau dari hasil korupsi kenapa ya? Itu dosa lahir batin dunia akhirat. Mengerikan. Karena membuat rakyat hidupnya sengsara. Kalau orang yang pakai narkoba? Wah, itu perbuatan goblok.
Dosa besar itu. Karena telah menganiaya diri sendiri. Halo? Ya? Kenapa? Apaan lagi sih? Udah. Oke, gue meluncur sekarang ke sana ya. Sopo meneh sing mati? Polisi nemuin mayatnya Aziza di pinggir tol Jagorawi yang... Aziza koncomu itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang aku pamit ke kantor polisi ya. Sana. Aku kok punya perasaan yang tidak enak toh yo. Cu, gue gak akan menghalangi niat lo buat mundur dari organisasi ini. Tapi gue mohon sama lo, coba deh pikirin sekali lagi. Jo, apa lagi yang mesti gue pikirin? Udah 2 temen kita mati sia-sia karena fitnah narkoba. Terus mau nunggu apa lagi? Mau nunggu kita semua mati? Gue setuju sama Juju. Kayaknya gue juga mau mundur. Mar, lu itu temen kita yang paling paham masalah agama. Harusnya lu jadi suri tauladan dalam perjuangan kita. Apalagi yang harus kita perjuangkan? Musuh kita nggak sepadan, mereka terlalu banyak. Setiap hari kita sibuk berdemo melawan ketidakadilan. Tiap hari kita teriak melawan media yang berpihak pada kejahatan. Tiap hari kita berupaya menaklukkan kelompok pengguna narkoba. Dan setiap hari juga kita perang melawan para koruptor. Terus mana hasilnya? Mana? Mana? Perjuangan kita memang belum kelar, Ju. Terus kapan kelarnya? Nunggu sampai lebaran monyet? Ju, gue mohon deh sama lu. Lu coba deh pikirin baik-baik lagi. Bener Jo kata Lim, mending lo pikirin lagi. Apalagi yang harus gue pikirin? Apa sebaiknya organisasi ini kita bubarin aja? Apa salahnya sama organisasi kita? Organisasi kita emang nggak salah. Lantas, yang salah pemerintah lo, para penyelenggara negara ini. Mereka nggak pernah mikirin nasib anak bangsanya. Ya. Dan mereka nggak pernah serius memberantas narkoba. Ya. Dan mereka juga nggak pernah berani membredel media pembela suara koruptor. Mereka cuma berdiri gagah di pihak para koruptor. Sorry. Jangan pernah pukul rata. Nggak semua kok penyelenggara negara itu brengsek. Masih banyak kok pejabat yang baik dan nurani. mereka bukan kita. Kita selalu serius memberantas narkoba. Kita selalu birahi dalam mengganyang praktik korupsi. Dan juga, kita selalu semangat serta konsisten mengajak anak-anak muda Indonesia untuk menebalkan rasa nasionalis dan patriotisme. Bener kan? Tapi ingat, lo bukan mereka. Lo adalah kita. Mar, ada kita aja. Mereka merajalela. Apalagi nggak ada kita. Sementara di sini kita berjuang dengan semangat membara. Mana saya Anda sebagai pemimpin kita? Mana? Dia malah asik-asikan pacaran dengan anak koruptor kelas KKP. Siapa yang asik-asikan pacaran sama anak koruptor kelas kakak? Selama ini gue bangga ya sama lo. Gue bangga sama sikap lo yang pantang menyerah.
kalau sekarang cuma gara-gara teror pembunuhan teman-teman kita terus lo jadi takut, mendingan lo mundur aja deh. Ketimbang lo berjuang tapi penuh keraguan. Asal kalian semua tahu ya, gue emang cinta mati sama Gerhana. Tapi sumpah mati, gue jauh lebih cinta sama negeri ini. Sebenarnya gue udah mencium gelagat yang gak baik belakangan ini. Makanya malam ini gue sengaja mengundang sesepuh. Salah satu pendiri dari organisasi kita ini. Selamat malam. Malam. Halo Senda. Perkenalkan, nama Bapak Edo Kondologit. Bapak ini datang ke Jawa bukan untuk cari makan. Bukan juga untuk mau cari kerja. Bapak datang ke tanah Jawa ini semata-mata untuk melaksanakan perjuangan, merajut persaudaraan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Iya, Bapak datang dari Papua. Dulu bersama orang tua dari Sayanda ini, kami mendirikan organisasi ini. Karena mendengar ada sedikit keributan di antara kalian semuanya yang sepertinya berpotensi terjadi konflik dan perpecahan, maka Sayanda menghadirkan Bapak kembali di markas perjuangan ini. Sebelum kalian memutuskan kehendak hati kalian, sekali lagi sebagai orang tua, Bapak ingin mengingatkan kalian makna dan filosofi yang ada di dalam ruangan yang bersejarah ini. Kalau kalian perhatikan, tulisan ini begitu memuji peran pemuda dalam pergerakan kemerdekaan bangsa kita. Kalianlah itu. Camkan. Ini yang mesti kalian catat dengan tinta emas di hati kalian semuanya. Bela negara, harga diri. Cinta negeri, harga mati. Bapak cuma berpesan sama kalian semua. Sesudah lahir, kudu hadir. Melulu hadir dan mengalir. Biar nanti langit terbelah, aku Indonesia. Saya sudah tidak punya cara lagi untuk memisahkan Gerhana dengan perempuan bajingan itu. Sudah mencoba dengan ancaman? Segala ancaman sudah aku lontarkan. Malah dia balik mengancam. Kekerasan saya lakukan. Tapi dia bersikap lebih keras lagi. Mas pernah coba mengusir dia keluar dari rumah ini? Tidak pernah dan tidak akan pernah. Kenapa? Gerhana adalah anak semata wayangku. Yang kelahirannya aku tunggu beberapa waktu. Dia penerusku. Dia pewaris seluruh harta kekayaanku. Tapi apa salahnya? Coba digertak dengan mengusirnya.
Kalau dia benar-benar pergi keluar dari rumah ini, walaupun kita tidak berhasil menjadi besan, bukan berarti kerjasama bisnis yang sudah lama kita geluti akan berhenti. Tapi saya akan berpikir keras. Bagaimana caranya Jitu untuk memisahkan mereka, sekaligus merusak kehidupan perempuan jahanam itu. Ingat, kalau bermain busuk, jangan sedikit pun tangan kita ikut berbau busuk. Aku tahu persis bahwa kamu terlalu amat sangat cinta sama negeri ini. Bahkan aku jadi ketularan. Jadi jauh lebih cinta sama bangsa ini ketimbang cintaku buat papa dan mama. Apapun yang kamu mau, selalu kuturutin. Tapi kamu cuma habiskan waktu kamu untuk urusan bangsa. Kapan kamu mau kasih aku waktu? Perjuangan aku belum selesai, sayang. Kapan selesainya? Aku bahkan gak mampu untuk mengukur. Sampai kapan hubungan kita akan terus berjalan dengan perilaku orang tua kamu? Apa kau harus pergi? Meninggalkan mereka? Enggak. Jangan pernah lakuin itu. Itu bukan gerbang pembuka jalan. Dan itu juga bukan aksi solusi. Jadi jangan pernah kamu lakuin itu. Terus aku harus apa? Biar kamu ada waktu buat aku. Demi bulan aku nyatakan, aku amat cinta sama kamu. Demi bintang-bintang, cintaku padamu pun tak akan pernah terhenti. Laksana cahayanya di langit malam. Demi Tuhan pencipta alam semesta, aku cinta banget sama kamu. Kalau gue sih nggak yakin ya kalau geng selendang ini bakalan menang. Ya iya, pelatihnya aja dia no, banci harem. Gue sih percaya banget sama si Neneng. Neneng, buat apa kita miara dia? Kalau bukan untuk urusan joget-joget. Percuma dia jadi ban. Sorry ya bos, Eke dulunya emang banci. Lah, emang sekarang? Tetep. Eke bukan banci biasa. Nih lihat nih, jari kelingking Eke aja udah ngetril. Gak ada alasan buat nolak tantangannya Sayanda. Tapi bos, malu-maluin dong bos. Kenapa malu? Halo bos, kita ini pemain narkoba. Masa iya ikut tari-tarian gitu? Tahu bos, mau jadi apa Ika bos? Ih, gak banget ya. Ini dia nih. Kenapa gua bilang kalian itu masih pada setengah matang? Yalah bos, telur kali setengah mateng. Bos telur bos. Bacot! Baru juga jago dagang narkoba. Baru jago trek-trekan. Tapi belum gape trik-trikan. Kita itu harus jago ngetrik. Soal beginian, kita ngalah. Yang penting, departemen perdagangan kita lancar. Apalagi Selendang sama Blue Jean Blel itu fix ikutan. Mereka itu kan pasar kita. Gue paham. Kalian semua itu nggak ada yang ngerti tuh soal joget-joget begituan. Tapi kan kita bisa sewa orang yang profesional.
Karena keadaan sudah sangat mepet, seluruh skenario harus dilaksanakan dengan cara seksama. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ingat, pakai otak, bukan pakai otot. Karena keadaan sudah sangat mepet. Segera mapping. Create alibi sesempurna mungkin. Kerja yang profesional dan proporsional. Jangan pakai otot. Pakai otak. Oke, Chief. Terus. Tenang semuanya. Masalah keamanan gimana? Gak ada problem? Sippo, no problemo. Seksi penjurian? Oh, beres. TOP. Jurinya orang-orang top, confirm semua. Pokoknya oke. Lupa deh. Gimana latihan koreonya? Udah beres? Siap, Bos. Udah mateng, Bos. Mateng. Lu kira nasi? Ternyata ngerjain itu susah ya. Udah susah capek lagi. Ya iyalah bagi lo susah dan capek. Lagian lo kan bukan banci, jadi nggak biasa. Iya sih kan itu Itu bukan banci tapi bisa. Bukan banci tapi bisa. Lo kalau bukan banci apa? Lo cowok sekong. Selenda. Kira-kira kita bisa menang nggak? Kejamin 1.000.000% pasti menang. 1 juta? Salah. Banyak amat. Bisa kurang nggak? Sengaja itu banyakin biar nggak ada kembaliannya. Apapun alasan mereka, keterlibatan mereka dalam hajat kita ini adalah langkah awal yang luar biasa. Dan kita harus memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Demi tujuan akhir kita yang lebih mulia. Mungkin selama ini mereka semua belum sadar kalau negeri ini butuh mereka. Dan sekali lagi, untuk yang terakhir kalinya gue ingetin sama kalian. Kita harus selalu siap sigap, segar, bugar, tak gentar, dan menggelegar.
Sumpah mati. Manusia itu harus mati. Siap, laksanakan. Ini pertaruhan tinggi. You stand by the second layer. Siap mati. You backup di area bebas hambatan. Siap. Sekali lagi, dan terakhir kali saya ingat. Cool, natural, silent, clear, dan bebas jejak. Kali ini kami akan memperkenalkan Dewan Juri yang mulia. Bapak Jamin Riyadi, Ibu Kamelia Baru, Bapak Guru Soekarno Putra, Ibu Sundari Sujoyo, dan Bapak Ahmad Alba. Acara ini dipersembahkan oleh GEM, GANK, Gerakan Anti Narkoba dan Korupsi. Dan kini kita saksikan KKN, Koreo Kreatif Nusantara. Inilah mereka. Yang pertama. Maaf, Pak. Gak perlu diperkenalkan satu persatu, karena yang dua orang itu saya udah kenal. Yang saya nggak tahu mereka ini semua siapa ya, Pak? Dua orang ini mengaku hanya sebagai penonton. Tapi kami mendapatkan barang bukti saat mereka tengah melakukan transaksi dengan orang ini. Kalau yang dua orang ini, Pak? Dua orang ini kami tangkap karena ditemukan membawa senjata api dengan peredam. Kedua temannya melarikan diri. Pak, mereka semua ini bukan anggota ataupun pengurus dari LSM kami. Tapi saya sangat berkepentingan dalam penyelidikan dua orang yang membawa senjata api ini. Boleh kan, Pak? Dengan senang hati. Kalau begitu, karena sekarang sudah larut, saya pamit pulang dulu ya, Pak. Besok saya akan datang lagi ke sini. Silakan. Permisi, Pak. Sebagian nanti saya harus. Terima kasih, Bos. Makasih. Bentar ya. Ya, Jo, kenapa? Canda. Gue punya informasi penting soal Mario. Informasi penting apaan? Ya udah aku keluar dulu aja. Ternyata dia itu adalah bagian dari orang-orangnya Pak Maruk.
Dia pengkhianat. Gue barusan lihat dia terima uang suap. Gila, menyangka banget. Gue rasanya pengen hajar dia, tahu nggak? Lo tenang dulu deh, Jo. Jangan bertindak gegabah. Ntar biar gue aja ngomong sama Mario. Nggak apa-apa, dan itu. Misi. Ada mayat, Pak. Pak. Ada apa? Pak Roy Martin. Bukan. Iya nih, Pak Roy Martin nih. Bukan. Pak, ini ada apa ya, Pak? Pembunuhan. Hah? Pembunuhan? Seorang wanita telanjang. Hah? Telanjang? Cuma pakai celana dalam. Motifnya apa, Pak? Kembang-kembang kecil dan ada rindak-rindaknya. Ya. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Yang gua tanya, motif pembunuhannya, bukan motif celana dalamnya. Gue mau ngomong serius sama lo. Lo pengkhianat. Lo udah mengkhianati semua perjuangan kita selama ini. Entar. Ini maksud lo apa? Gue gak ngerti. Bejo dengar semua pembicaraan lo di kafe reformasi. Maafin gue ya. Gue janji. Gue akan bertanggung jawab atas semua perbuatan gue. Tapi, kalau gue boleh jujur sama lo, gue amat sangat kagum sama lo, Say. Gue suka sama lo. Dan gue cinta sama lo. Gerhana, aku tuh mau ngomong serius sama kamu. Bisa nggak sih kamu berhenti dulu? Oke, sayang. Kalau kamu nggak mau berhenti, aku pulang sekarang. Bentar, sayang. Udah nggak ada alasan lagi untuk bela papa kamu. Sebagai laki-laki, apa kamu nggak punya keberanian untuk menyatakan kata hati kamu yang suci, bersih, dan berpihak pada kebenaran? Ternyata papa kamu itu lebih jahat dari yang aku kira. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Enggak, Say. Iya. Nggak mungkin, Say. Waktu itu, karena terlalu seringnya Eyang lihat ulah papa kamu di TV, akhirnya Eyang cerita sama aku. Eyang cerita sama aku semuanya. Eyang cerita siapa papa kamu sebenarnya. Tapi nggak pernah satu patah kata pun keluar dari mulut Eyang untuk melarang hubungan kita. Padahal Eyang adalah satu-satunya saksi yang ngelihat kejadian tragis yang menimpa kedua orang tuaku. Dan kemarin, kamu tahu?
Eyang kembali ngelihat kejadian itu. Nggak mungkin, Say. Dengan harta ayahmu semena-mena, dengan harta ayahmu berkuasa. Selamat tinggal kekasih tercinta, hati waras memaksa berpisah. Jangan ulangi ucapan itu, mendengar kata pisah itu. Darahku bergolak, laksana ombak, jiwaku menolak dan memberontak. Tapi ini fakta luka asmara kita yang menjadi penghalang cinta. Karena orang tuaku tak setuju, lantaran aku anak koruptor, lantaran kamu sang demonstran sejati yang selalu menghambat usahanya, yang mengganggu nyenyak tidurnya, yang mengganggu mimpi indahnya. Bukan cuma lantaran itu, begitu lama duka tersimpan, begitu lama batin ini terkoyak, begitu lama hati gelisah. Saatnya tabirku bongkar, saatnya kisah harus kuungkap. Suatu usiaku masih terlalu baik, kedua orang tuaku mati terkapar. Terbunuh keji Alkojo bayaran atas perintah papamu, sang koruptor. Sang koruptor. Lantas, apa yang kamu mau? Apa yang harus aku perbuat? Katakan saja semua demi kebenaran. Bongkar semua selimut kebohongan, hukum ayahmu atas nama keadilan, atau selesai di sini kisah kasih cinta kita. Aku memang cinta mati sama kamu. Tapi, sumpah mati, aku jauh lebih cinta sama negeri ini. Saatnya harus memilih dan memilah, dua kutub pilihan. Sama ku cinta, pasti Tuhan memberi jalan yang terbaik, memberi jalan yang terbaik. Memang betul ayahku koruptor kejam, atas nama cinta kejujuran jadi panglima. Ku ungkap fakta, Papa mesti masuk penjara, Papa mesti masuk penjara.
jangan bengong, bingung dan heran. Semua ini aku yang melapor dan mengatur. Kurang ajar, kamu memang anak durhaka. Maafkan aku si anak durhaka, karena papa juga orang tua durjana yang menghidupiku dari uang haram, yang membuat rakyat jadi menderita. Terimalah putusan sebagai hukuman. Pasti Tuhan akan memberi ampunan. Beri ampunan. Maaf ya, aku telat sayang. Gak apa-apa kok. Aku bangga sama kamu. Kamu adalah laki-laki sejati. Aku cinta banget sama kamu. Gak ada perempuan hebat sehebat kamu. Kamu jauh lebih hebat daripada aku. Bahkan dari laki-laki manapun. Bukan kehebatan yang aku mau, tapi cinta kamu yang selalu aku dambakan. Apalagi yang jadi keraguan kamu? Kamu masih bimbang akan cinta aku buat kamu? Sayang, cinta adalah hembusan hati yang tak bisa dilihat oleh mata. Hembusan itu hanya bisa dilihat oleh mata hati yang dicintai. Bahkan kalau mau, yang dicintai itu bisa merabanya. Mungkin aku satu-satunya laki-laki yang gak bisa melihat atau meraba hembusan cinta kamu. Gerhana, kamu harus yakin. Kamu harus percaya sama aku kalau cinta aku buat kamu itu sama besarnya seperti cinta kamu buat aku. Walaupun memang masih ada cinta yang lebih besar ketimbang rasa cinta kita. Maksud kamu? Kita udah berjuang dalam keluarga, dalam pergaulan,
dan dalam lingkungan. Jadi kita nggak boleh kepalang tanggung. Kita harus terus berjuang dan mempersembahkan niat luhur itu untuk negeri tercinta. Indonesia. Saatnya lenyapkan para koruna, merusak sendi-sendi Ibu Pertiwi, penyakit hati. Jangan bebaskan mereka korupsi, menyuap dan ngatur aparat, menggeruk bumi seenak udel, sonder kepringer. Mereka mengangkang terbahak di langit Indonesia. Sang pemimpin pun berpura-pura tertawa dan bangga dengan prestasi palsunya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Dengarkan dan kabulkanlah segelintir doaku ini, ya Allah. Doa yang tulus murni dari hati sang koruptor. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau cabut nyawaku sebelum ku bongkar seluruh topeng seketipu para koruptor kejam di negeri tercinta ini. Hai manusia Indonesia, marilah yang habis korupsi, bantai tuntas pula mereka, lenyapkan dari tanah ini. Jangan sempurkan raya merayap, menghisap darah rakyat jelata. Hai Pertiwi Indonesiaku, bangunlah dari tidurmu dan bangkitkan
mati sama kamu. Tapi sumpah mati, aku jauh lebih cinta sama negeri ini. Rasa cintaku padamu.